Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gue mau nge-review film yang sangat mengerikan. Dan tentunya gue nggak akan bosan-bosannya untuk ngerekomendasiin film-film yang asik untuk kalian tonton. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan share video ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita dimulai di suatu tempat yang jauh di benua Arktik. Terlihat beberapa orang sedang mencari sesuatu. Lalu tidak lama kemudian seorang dari mereka menangkap sinyal dari apa yang mereka cari. Setelah itu tiba-tiba bongkahan es retak dan mereka jatuh ke dalam jurang. Namun mereka masih selamat dan kemudian mereka menemukan benda seperti pesawat ruang angkasa yang terkubur di dasar bumi. Singkat cerita, di suatu laboratorium terlihat seorang dokter bernama Kate sedang kedatangan teman prianya yang bernama Adam. Lalu Adam memperkenalkan Kate kepada seorang dokter yang bernama Sander. Sander mengatakan bahwa ia ingin meminta bantuan kepada Kate untuk meneliti suatu benda misterius yang telah timnya temukan. Karena Sander membutuhkan seorang yang ahli dalam ilmu paleontologi, ia ingin mengajak Kate bergabung dengan para ilmuwan yang lainnya. Dan ia juga berniat mengajak Kate ke tempat penelitian miliknya yang ada di Antartika. Kemudian karena tertarik dengan ajakan Sander, tanpa banyak berpikir, Kate pun mengiyakan ajakan itu. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Kate dan lainnya pun sampai ke tempat penelitian. Kemudian Kate langsung dibawa ke lokasi di mana anak buah Sander menemukan suatu hal yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dengan takjub Kate bisa melihat sebuah pesawat luar angkasa yang telah terkubur di bawah es selama ratusan tahun. Dan bukan hanya itu saja, Kate lalu diperlihatkan dengan spesimen dari luar angkasa yang sudah membeku selama ratusan tahun. Dan untuk alasan inilah Kate diajak oleh Sander. Ia ditugaskan untuk meneliti makhluk luar angkasa yang Sander dan timnya temukan. Keesokan harinya ketika mereka berhasil menggali dan mengangkat makhluk tersebut, dengan cekatan mereka pun melakukan pekerjaannya. Kemudian Sander datang dan mengatakan bahwa ia membutuhkan sampel dari makhluk luar angkasa tersebut. Akan tetapi Kate melarangnya karena itu merupakan ide yang buruk dan mereka tidak memiliki peralatan yang memadai. Namun Sander bersikeras ingin melakukannya. Sepertinya apa yang dikatakan Kate tidak didengarkan oleh Sander. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk melubangi bongkahan es itu menggunakan peralatan seadanya. Dengan perasaan cemas mereka terus memperhatikan sampai pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan sampel dari makhluk luar angkasa tersebut. Setelah itu mereka pun berpesta untuk merayakan keberhasilannya karena telah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Akan tetapi mereka lupa makhluk seperti apa yang ada di bongkahan es itu. Di luar ruangan, seorang pria bernama James yang tidak begitu tertarik mengikuti pesta merasa penasaran dengan apa yang telah ditemukan oleh Sanders dan anak buahnya. Lalu ia pun memutuskan untuk melihatnya. Setelah berhasil melampiaskan rasa penasarannya, ketika James ingin pergi, tiba-tiba makhluk itu keluar dari bongkahan es. Setelah itu dengan panik James berlari dan langsung memberitahukan kepada Sander bahwa makhluk yang mereka temukan telah hilang. Ketika mendengar apa yang telah dikatakan oleh James, Kate dan yang lainnya langsung memeriksanya dan ternyata mereka melihat bongkahan es itu telah kosong. Kemudian Sander memerintahkan anak buahnya membentuk tim kecil untuk mencari makhluk itu, dan ia juga menyuruh anak buahnya untuk berhati-hati karena mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Dengan sangat hati-hati mereka pun terus mencari dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Sampai pada akhirnya ketika anak buah Sander merasa tidak bisa menemukan makhluk itu, tiba-tiba si makhluk menyerang anak buah Sander. Mendengar ada kegaduhan, Kate dan lainnya langsung menuju lokasi itu dan ternyata mereka melihat makhluk berwujud monster itu sedang asik melahap anak buah Sander.
Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menghujani monster itu dengan timah panas. Akan tetapi, peluru tidak bisa membunuhnya. Kemudian mereka pun mencoba membakarnya, dan ternyata cara itu berhasil, hingga pada akhirnya si monster pun wafat. Setelah kejadian itu, mereka pun larut dalam kesedihan, namun tidak bagi Sander. Ia malah menyuruh mereka untuk memeriksa monster itu, karena ia menganggap penemuan ini sangat penting bagi semua orang, apalagi bagi para ilmuwan seperti mereka. Kemudian seorang pria bernama Carter menyarankan agar mereka menghancurkan makhluk itu, dan ia akan pergi membawa yang terluka ke rumah sakit militer, lalu memberitahukan apa yang mereka alami kepada markas pusat. Setelah itu, Sander yang dibantu oleh Kate mulai memeriksa tubuh si monster. Ketika mereka membedahnya, mereka melihat tubuh anak buah Sander yang masih utuh berada di dalam perut si monster. Mereka beranggapan apa yang mereka lihat merupakan hal yang sangat baru, hingga membuat mereka semakin tertarik. Kemudian dengan keahliannya, Kate terus meneliti si monster. Lalu ia menemukan sebuah besi di dalam perut si monster. Ternyata besi itu digunakan oleh anak buah Sander karena ia pernah mengalami patah tulang. Kemudian Kate mulai merasa curiga dengan apa yang ia temukan. Sampai pada akhirnya Kate mulai memeriksa sampel darah si monster. Lalu Kate merasa kaget dengan apa yang ia lihat. Ternyata sel-sel tubuh si monster bisa meniru sel tubuh korbannya. Keesokan harinya, tim mulai mengevakuasi anak buah Sander yang terluka. Kemudian Carter memberitahukan kepada Kate bahwa ia akan kembali membawa bantuan jika kondisi cuaca membaik. Lalu ketika Kate sedang berada di toilet, ia melihat ada bekas patahan gigi berada di lantai. Dan bukan hanya itu saja, ia juga melihat ada banyak sekali darah di dalam kamar mandi. Kate menyadari ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Mendengar helikopter akan pergi, ia langsung keluar, lalu ia memberi isyarat kepada si pilot agar kembali. Carter yang melihatnya menyadari bahwa Kate memberi tanda untuk turun. Tanpa banyak berpikir, akhirnya Carter mendaratkan helikopternya. Ketika helikopter akan mendarat, tiba-tiba di kursi penumpang, si monster muncul dari dalam tubuh anak buah Sander. Lalu helikopter hilang kendali dan jatuh menabrak bukit. Do you copy? Over. Kemudian seorang pria bernama Edward berniat mencari helikopter, akan tetapi itu mustahil karena helikopter itu jatuh di lokasi yang sangat jauh dan mereka tidak ingin mengambil resiko karena cuaca sedang tidak baik. Ketika yang lain sedang sibuk membicarakan helikopter, Kate malah pergi ke toilet. Akan tetapi ia ke toilet bukan untuk buang air, melainkan memeriksa darah yang tadi ia lihat. Ternyata darah yang tadi ia lihat telah hilang dan Kate beranggapan bahwa ada seseorang yang membersihkannya. Setelah itu Kate melarang yang lainnya untuk keluar dari penelitian sampai mereka mengetahui apa yang telah terjadi di tempat ini. Kemudian Kate juga mengatakan bahwa ia memberikan isyarat helikopter untuk turun karena ia menyadari adanya bahaya. Lalu Kate memberitahukan kepada mereka ketika ia mengambil sampel darah si monster, ternyata sel darah itu masih hidup dan sel darah itu mengkopi sel darah milik anak buah Sander. Dan ia juga mengatakan mungkin makhluk itu telah menjadi salah satu dari mereka. Akan tetapi Sander malah beranggapan Kate telah mengarang cerita dan hanya memperkeruh keadaan. Kemudian Kate memperlihatkan mereka tambalan gigi yang telah ia temukan di toilet. Dan ia juga telah melihat banyak sekali darah berada di lantai. Akan tetapi darah itu sudah hilang. Kate kemudian berpikir bahwa orang yang telah membersihkan darah itu bukanlah orang biasa, melainkan si monster yang telah menyamar. Akan tetapi mereka masih saja tidak percaya, dan mereka malah memutuskan untuk pergi mencari helikopter. Setelah yang lain pergi, seorang wanita bernama Juliet memberitahukan kepada Kate bahwa ia melihat seorang pria bernama Colin keluar dari kamar mandi dengan membawa sesuatu. Mengetahui hal itu, Kate berusaha menyusul Edward dan yang lainnya agar si monster tidak banyak memakan korban lagi. Kemudian Juliet membawa Kate ke ruangan tempat menyimpan kunci kendaraan.
Ketika Kate sedang sibuk mencari kunci, ternyata si Juliet berubah menjadi monster dan langsung menyerang Kate. Akan tetapi, Kate masih bisa selamat dan langsung bergegas pergi dari tempat itu. Lalu yang lain pun datang membantunya. Kemudian dengan senapan apinya, seorang pria bernama Lars siap membakar si monster. Ketika si monster sedang asik menyantap tubuh korbannya, tanpa ampun Lars langsung membakar si monster. Hingga pada akhirnya monster itu pun hangus terpanggang. Dan setelah si monster mati, mereka pun langsung mengubur dan lagi-lagi membakar si monster. Dan akhirnya setelah kejadian itu, Sander dan yang lainnya percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Kate. Setelah itu, Sander menyarankan agar mereka melakukan tes darah dari masing-masing orang untuk mengetahui siapa dari mereka yang telah menjadi monster. Ketika mereka akan bersiap, mereka melihat ada sesuatu yang datang dari kegelapan. Dan ternyata itu adalah Carter dan James yang telah selamat ketika helikopter jatuh. Akan tetapi mereka tidak langsung percaya karena tidak ada yang bisa selamat dari kecelakaan itu. Namun Kate yang masih berbaik hati meminta kepada yang lain untuk mengurung Carter dan James. Setelah itu tiba-tiba terjadi kebakaran di lab tempat penelitian. Dengan cepat mereka berusaha memadamkan api tersebut. Namun si jago merah telah membakar semua benda yang ada di situ hingga tidak tersisa satupun. Kemudian mereka menganggap ini adalah kecelakaan. Namun sebagian dari mereka curiga ada seseorang yang dengan sengaja membakar lab itu untuk membuat kekacauan. Karena lab mereka telah terbakar, akhirnya Kate mencoba cara lain untuk bisa menemukan siapa di antara mereka yang telah menjadi monster. Lalu mereka pun berkumpul di suatu ruangan. Kemudian Kate akan meminta mereka untuk membuka mulutnya. Jika mereka punya tambelan gigi, maka mereka masih manusia. Kemudian dengan perlahan Kate mulai memeriksa mereka satu persatu. Ketika Kate memeriksa Adam, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan untuk berjaga-jaga, Adam pun dipisahkan. Dan ternyata bukan hanya Adam, melainkan Sanders, Edward, dan Colin juga dicurigai adalah si monster. Setelah itu mereka juga meriksa Sam dan James yang telah mereka kurung. Ketika Jonas dan Lars ingin membawa Carter dan James, ternyata Carter dan James sudah melarikan diri dari tempat itu. Namun dengan beraninya Lars memutuskan untuk mencarinya. Kemudian Jonas kembali ke ruangan dan memberitahukan bahwa Carter dan James sudah melarikan diri. Lalu Lars pergi untuk mencarinya. Setelah itu mereka mendengar ada sesuatu yang masuk ke ruangan. Kemudian Kate dan yang lainnya langsung pergi untuk memeriksanya. Dan ternyata itu bukan si monster, melainkan Sam dan James yang hendak masuk ke dalam penelitian. Karena curiga Carter dan James adalah si monster, mereka pun saling menodongkan senjata dan saling bersih tegang. Karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya James menembak anak buah Sander hingga ia pun tewas. Karena senjata api milik anak buah Sander bocor, kemudian terjadilah ledakan. Namun mereka masih selamat dari ledakan itu. Kemudian Carter menyuruh mereka untuk mengangkat Edward yang pingsan karena ledakan. Ketika Edward berada di dalam, tiba-tiba si monster muncul dari tubuh Edward dan langsung menyerang Jonas. Lalu si monster yang mengamuk menyerang Kate dan yang lainnya hingga membabi buta. Sampai pada akhirnya si monster berhasil melukai Adam dan membunuh James. Mengetahui Adam yang sudah terluka, si monster pun langsung mendekatinya dan kemudian terjadilah hal yang sangat menjijikan. Ternyata si monster menggabungkan tubuhnya dengan tubuh Adam dan setelah mendapatkan tubuh Adam, si monster pun langsung melarikan diri. Kemudian Kate melihat Jonas yang sudah hampir berubah menjadi monster. Dengan berat hati ia langsung membakar Jonas dan setelah itu Kate juga membakar tubuh James agar si monster di dalam tubuhnya juga ikut mati. Karena sang monster masih bebas berkeliaran, akhirnya Kate dan Carter memutuskan untuk memburunya. Dengan penuh hati-hati mereka terus mencari si monster di setiap ruangan. Ketika sedang sibuk mencari, tiba-tiba si monster menyerang. Namun mereka masih bisa melarikan diri dari serangan itu. Akan tetapi si monster masih terus memburu mereka. Namun naas bagi Carter, ketika ia sedang bersembunyi, ia malah ketahuan oleh si monster. Dan kemudian dengan ganasnya si monster pun langsung menyerang Carter.
Melihat itu, dengan cepat Kate langsung membakar si monster dengan senjatanya, hingga pada akhirnya si monster pun tewas. Setelah berhasil membunuh si monster, Kate dan Carter melihat Sander yang pergi menggunakan kendaraan salju. Mereka yakin bahwa itu bukan Sander melainkan si monster. Kemudian mereka pun pergi mengejar Sander. Ternyata Sander pergi ke tempat mereka menemukan pesawat ruang angkasa. Ketika berada di atas pesawat, mesin pesawat itu menyala. Kemudian karena kehilangan keseimbangan, Kate pun terjatuh dan akhirnya Carter dan Kate pun terpisah. Kemudian Kate menyusuri ruangan di pesawat itu. Lalu Kate berhenti sejenak dan berpikir bahwa si monster akan menggunakan pesawat itu untuk pergi. Ketika Kate sedang asik berpikir, si monster langsung menyerangnya dan lagi-lagi Kate masih bisa selamat. Namun si monster tidak tinggal diam dan langsung mengejar Kate. Sampai pada akhirnya Kate pun terpojok dan tidak bisa kemana-mana lagi. Kemudian Kate melihat sebuah bom yang ia bawa terjatuh. Lalu dengan perlahan Kate mencoba mengambil bom itu. Ketika Kate berhasil mengambil bom itu, si monster berhasil menariknya. Dan saat si monster hendak memakannya, Kate langsung melempar bom itu ke mulut si monster. Dan akhirnya si monster hancur berkeping-keping. Setelah berhasil membunuh si monster, Carter pun muncul entah dari mana datangnya. Di saat mereka bersiap untuk pergi, Kate melihat ada sesuatu yang mencurigakan dari Carter. Dan setelah menyadari bahwa Carter bukan manusia lagi, tanpa banyak basa-basi, Kate pun langsung membakar Carter. Dan kemudian film pun... Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gue yakin bisa menghibur kalian semua. Sebelum gue pamit, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, sampai jumpa di cerita film yang lebih mengasihkan lainnya. Gue mohon pamit. Ciao.